Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Hai, perkenalkan aku Divya Alanata Putri, absen 9 dari E5. Yo, hai, perkenalkan, nama aku Hamid Abdullah, absen 10 dari kelas E5. Hai, aku Kailana Kalian Kurniasi, absen 11 dari E5. Hai, nama saya Kavita Arif Permana, absen 12 dari E5. Hai, perkenalkan saya Maulana Atarafi Wicaksono, absen 13 dari E5. Hai, jadi di sini hari ini kami akan membahas tentang aspek hukum dari produk informatika. Nah, kebetulan kami ada 4 orang sih yang akan menjawab pertanyaan saya tentang aspek hukumnya ya. Saya tanya nih, menurut kalian ya, aspek hukum dari produk informatika tuh apa aja ya? Ya, di dalam produk informatika ada banyak aspek hukum. Produk informatika kan merupakan hasil buat manusia seperti halnya buku atau karyanya. Oleh karena itu, produk informatika harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Maka dari itu, hak kepemilikan dan hak cipta untuk perlindungan produk informatika dari pembajakan orang lain. Hak kepemilikan seperti apa ini? Misal ya, kita ambil contoh, ada sebuah aplikasi yang hanya bisa kita akses setelah membayar. Itu disebut lisensi komersial yang mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang bersifat mengikat. Selain itu, ada lisensi gratis. Pengaturan ini membolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, ada beberapa aturan lainnya yang harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika kamu ingin memperolehnya, kamu harus lewat sumber pertama. Ada juga lisensi umum, berbeda dari 2 lisensi sebelumnya. Lisensi ini lebih bersifat terbuka, jadi siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. Dan yang terakhir ada lisensi produk dominan. Lisensi ini pembuat produk memang sengaja memberikan atau membagikan kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Wah, berarti ada pengaturan yang mengatur tentang hak kepemilikan perangkat lunak ya? Ya, karena bentuknya yang berupa digital, perangkat lunak lebih mudah diperoleh dengan cara ilegal, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Tadi kamu bilang kalau perangkat lunak itu bisa diperoleh secara ilegal atau nyata lain itu membajak. Nah, itu bagaimana ya mereka cara melakukannya? Pembajakan perangkat lunak ada beberapa macam. Yang pertama ada subscription, di mana seseorang membeli lisensi suatu perangkat lunak dan mengunduhnya ke beberapa komputer untuk melanggar jangka waktu lisensi. Pembelajaran ini bisa dijalankan teman sampai orang. Ada juga super content scraping yang orang menduplikasikan secara ilegal dan menjual perangkat lunak berlisensi dan dirancang untuk membuatnya tanpa legal. Selain itu ada unrestricted silent access infringement, di mana seseorang memungkinkan klien dari sebuah organisasi untuk mengakses perangkat lunak.
secara gratis dalam jaringan server organisasi dan melanggar jangka waktu perjanjian lisensi. Dan ada juga UAM non-breeding, di mana ada orang yang menjual perangkat lunak yang dimaksudkan berdiri sendiri untuk digabungkan dengan perangkat keras yang menyertainya. Oh gitu ya. Jadi perangkat lunak dapat diperoleh secara ilegal atau dan namanya pembajakan. Tapi aku mau tanya nih, kalau definisi pembajakan secara eksplisit itu apa ya? Soalnya belum tahu jelas. Oh iya, jadi pembajakan didefinisikan dalam pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak cipta secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya, jika berbicara mengenai pembajakan, penting untuk dijelaskan mengenai hak ekonomi terlebih dahulu. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa hak ekonomi. Di antaranya adalah untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan juga pendistribusian ciptaan atau salinannya. Apabila orang lain melaksanakan hak ekonomi tersebut, maka ia wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengendaraan atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa suatu tindakan pembajakan program komputer atau perangkat lunak terjadi apabila dipenuhi unsur berikut: melakukan perbanyakan perangkat lunak, mengadakan atau menyalin program komputer dalam bentuk source code atau program aplikasinya. Yang kedua, kebanyakan perangkat lunak dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau artinya tidak memiliki hak ciptaan atau lisensi hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut didistribusikan, penjualan, penyebaran, dan atau penyebaran ciptaan. Penggandaan dan pendistribusian program komputer dilakukan untuk penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Oh, jadi kalau disungguhkan itu pembajakan itu hak cipta perangkat lunak yang salah tidak sah atau ilegal. Iya. Oke, ini tadi kami menjelaskan tentang aspek hukum dari produk informatika. Nah, saya kira cukup sekian sampai sini ya. Tadi informasinya sudah banyak banget dan jelas banget. Makasih ya kalian semua. Ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Frisian Flag kental manis Koko Pandan. Rasakan luapan kenikmatan dalam berbagai momen. Nikmat senikmat-nikmatnya. Baru Frisian Flag kental manis Koko Pandan. Rasakan luapan kenikmatan dalam berbagai momen. Nikmat senikmat-nikmatnya.